Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastinya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada urutan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Nah, di video kali ini khususnya buat para sahabat V yang ingin tahu siapa yang selama ini suka kepoin kamu. Nah, kita akan lihat di sini yang suka kepoin kamu. Jadi siapakah orangnya dan mengapa dia kepo ya. Dan video ini adalah pembacaan untuk semua zodiak ya. Jadi ini general dan seperti yang kita tahu karena ini pembacaan general, jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya ya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, untuk para sahabat V, kita akan lihat ya, siapakah orang yang suka kepoin kamu ya, dan mengapa ya. Kita lihat siapa orang yang suka kepoin kamu dan mengapa. Oke. Untuk kartu pertama ya, siapa orang yang kepoin kamu dan mengapa dia kepo. Lalu untuk kartu selanjutnya, siapa orang yang suka kepoin kamu dan mengapa. Untuk kartu selanjutnya, siapa yang kepoin kamu dan mengapa dia kepo ya. Untuk kartu yang terakhir, siapa orang yang suka kepoin kamu dan mengapa ya, mengapa. Oke, nah untuk para sahabat V, mungkin kamu tahu atau tidak tahu ya, ternyata ada orang yang diam-diam suka kepoin kamu ya, baik itu mungkin mengintip medsosnya kamu atau ya mencari tahu tentang kamu ya, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kamu mungkin sangat menarik buat orang tersebut ya. Dan siapakah orangnya? Kita akan lihat ya. Di kartu pertama, siapakah orang yang suka kepoin kamu? Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Wow. Dan mengapa ya. Nah, jadi seseorang ini jika dari segi usia bisa saja dia seumuran dengan kamu atau mungkin lebih muda dari kamu ya, dengan sosok maskulin ya. Nah, jadi orang ini adalah orang yang suka kepoin kamu ya. Di sini dia bisa saja orang yang berbeda domisili dengan kamu ya. Mungkin kalian beda kota, beda pulau, atau beda negara juga bisa. Tapi kembali lagi di sini bisa saja kalian sudah mengenal satu sama lain ya, dan mungkin juga walaupun tempat asalnya berbeda, ada kemungkinan kalian juga sudah pernah bertemu dan selama ini bisa saja dia adalah orang yang satu kantoran dengan kamu, atau mungkin dia juga seseorang yang ada di lingkungan kegiatan kamu di mana kamu mencari penghasilan ya. Jadi mungkin untuk sesuatu hal yang kamu lakukan yang memberikan kamu penghasilan, nah di sana orang ini juga ada ya. Bisa juga tidak harus satu kantor, mungkin orang yang punya hubungan di dalam pekerjaan kamu ya, atau bisnis atau usaha atau apapun yang kamu lakukan yang bisa menghasilkan uang untuk kamu ya. Orang ini ada di sana dan dia suka kepoin kamu ya. Mengapa dia suka kepoin kamu? Nah, di sini ada kartu Knight of Swords. Jadi ini bisa saja dia ingin melihat atau mencari tahu tentang hal-hal dari masa lalu kamu ya, atau dulunya kamu itu seperti apa, dan selama ini apa yang kamu lakukan dan sebagainya, tentang hal-hal yang mungkin belum pernah dia tanyakan kepada kamu, atau hal yang mungkin menurut dia sungkan untuk dipertanyakan kepada kamu ya. Bisa jadi itu masa lalu kamu, atau mungkin yang pernah terjadi di kehidupan kamu sebelumnya ya. Jadi untuk mengecek-ngecek
tentang dulunya kamu seperti apa ya. Jadi orang ini bisa saja orang baru yang kamu kenal ya. Dan di sini mungkin juga kamu tidak banyak cerita tentang masalah kehidupan lalu kamu kepada dia ya. Jadi di sini dia berusaha untuk mencari tahu sendiri dengan cara kepoin kamu. Bisa saja dia melihat-lihat semua medsos kamu ya, dulu-dulu yang postingan dulu-dulu mungkin dilihatnya, dan bisa juga dia tanya ke orang-orang ya, tanya ke orang-orang yang mengenal kamu dari dulu dan kebetulan orang tersebut juga dia kenal. Nah, karena di sini dia juga merasa dia punya ini keterbatasan tentang mengetahui informasi tentang kamu ya. Ada batasan dari dia yang harus dia jaga ya. Jadi tidak semua hal dia berani untuk bertanya kepada kamu ya. Dan di sini orang ini ya bisa dikatakan dia punya ketertarikan dengan kamu ya, tapi dia juga masih seperti berusaha untuk membatasi diri ya, membatasi diri dalam arti tidak begitu maju menunjukkan atau mungkin pendekatannya, tapi di sini dia seperti ingin tahu dulu banyaknya tentang kamu yang dulu-dulu ya. Nah, jadi ini salah satu alasan mengapa dia suka kepoin kamu. Lalu di kartu kedua kita lihat ya, siapa orang yang suka kepoin para sahabat V ya. Di sini ada 4 shot. Nah, dan mengapa dia kepoin kamu ya? Jadi 4 shot ini bisa saja orang ini adalah orang yang memang sudah kamu kenal dan banyak kejadian yang pernah kamu dan dia alami bersama, dan bisa jadi orang yang cukup dekat ya, cukup dekat dengan kamu, cukup banyak hal yang kamu lakukan yang melibatkan dia ya. Jadi bisa saja kalian satu kegiatan, satu komunitas atau satu lingkungan, bisa itu pekerjaan atau hobi ya. Jadi orang ini ada di sekitarannya kamu beraktivitas. Dan di sini mengapa dia suka kepoin kamu ya? Karena ada hal atau sesuatu hal yang menurut dia dia harus bisa mencari tahu tentang kamu yang selama ini menjadi seperti sebuah tanda tanya besar buat dia ya. Dia merasa ada hal yang kamu sembunyikan ya. Jadi dia mungkin segan untuk bertanya ya. Dan di sini ada beberapa hal juga yang mengganggu pikiran dia ya, di mana dia berpikir bagaimana mungkin kamu bisa seperti ini, itu dan sebagainya ya. Jadi untuk hal-hal yang terjadi kepada kamu, dia merasa ini ada sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Bisa itu tentang pencapaian kamu, kesuksesan kamu, atau mungkin kemampuan kamu dalam menciptakan sesuatu hal atau apapun. Di sini antara kagum dan antara tidak percaya ya. Jadi dia punya seperti sebuah rasa penasaran yang sangat besar, dan itu membuat dia mengecek-ngecek tentang kamu ya. Sepertinya orang ini ngapain aja sih, apa yang membuat dia bisa seperti punya kemampuan seperti ini, atau apakah benar dia seperti ini dan sebagainya. Jadi dia mengecek dari semua medsos kamu, bisa itu story atau postingan atau apapun dari mungkin postingan yang dulu-dulu dan sebagainya ya, sekedar untuk memecahkan rasa penasaran dia tentang kebenaran dari apa yang dia lihat tentang kamu ya, tentang sedemikian menakjubnya kamu ya. Nah, di sini orang ini sebenarnya memiliki sesuatu pikiran tentang kamu, di mana dia sebenarnya juga kagum dengan apa yang kamu miliki ya. Bisa itu skill atau mungkin ide-ide, rencana atau apapun yang kamu perlihatkan, yang kamu tunjukkan, dia sebenarnya dalam hati selalu merasa orang ini bisa ini banget ya, maksudnya seperti mempunyai kemampuan banget ya. Tapi di sini ada sisi lain di dalam dirinya yang seperti antara tidak percaya ya, apakah benar orang ini memang semampu ini. Nah, hal itulah yang membuat dia menjadi kepo ya, dan mencari tahu apakah benar atau ada seseorang atau apa dan sebagainya ya. Jadi dia berusaha untuk kepoin kamu dan mencari tahu ya, untuk memecahkan rasa penasarannya tentang kamu. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ada siapa yang suka kepoin para sahabat V. Di sini ada kartu Sea of Swords.
Nah, jadi orang ini juga orang yang sudah kamu kenal ya, bahkan berada di dalam satu lingkungan atau satu teamwork kamu ya. Bisa saja ini orang yang satu komunitas dengan satu hobi dengan kamu, atau orang yang seperti satu pekerjaan di mana kalian sering punya kerjaan yang berbarengan, atau mungkin ada tujuan atau goal yang harus kalian capai bersama. Dan bisa juga orang ini adalah orang dekat ya, mungkin ini pasangan atau juga kerabat dekat, bisa juga keluarga. Nah, jika bukan keluarga, mungkin ini teman, juga teman yang benar-benar sahabat dekat ya. Jadi kalian seperti punya tujuan bersama, punya banyak hal yang kalian lakukan bersama ya. Dan di sini dia juga kepoin kamu. Tapi yang dia kepoin ini ya bukan karena punya rasa iri atau apa ya, tapi di sini dia merasa dia perlu untuk melihat apa yang kamu lakukan. Jadi dia melihat kamu itu seperti sosok yang sangat semangat dalam mencapai tujuan-tujuan kamu. Kamu juga orang yang seperti punya prinsip, punya komitmen, di mana untuk sesuatu yang ingin kamu dapatkan, kamu selalu memberikan fokus kamu, konsentrasi kamu, dan waktu kamu untuk hal tersebut. Jadi di sini dia sedikit kepo tentang kamu ya. Dia juga memandang kamu sebagai seseorang yang bisa membawa dia ke arah yang sukses ya. Jadi mungkin dia seperti kagum atau ingin melihat sisi lain dari kehidupan kamu dengan cara kepoin kamu ya. Nah, yang ini sangat positif ya, karena dia merasa kamu adalah seseorang yang sangat memegang teguh dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan hidup kamu ya. Di sini dia juga orang yang selalu belajar dari kamu ya, dan ya bisa dikatakan dia cukup melihat kamu sebagai sosok yang memegang peranan penting untuk perkembangan hidup dia ya. Bisa itu tentang pekerjaan, atau mungkin usaha kalian ya, atau mungkin juga hal yang kalian lakukan bersama. Nah, di sini dia selalu banyak belajar dari kamu. Jadi ya tidak ada salahnya ketika dia memang harus kepoin kamu lewat medsos atau mencari-cari info tentang kamu ya. Dan cukup bagus ya untuk yang satu ini, karena ya dia melihat kamu sebagai seorang yang pantas untuk dijadikan panutan ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat siapa yang kepoin kamu dan mengapa dia kepo. Di sini ada kartu 8 tongkat. Wow, jadi orang ini orang yang super kepo ya. Nah, di sini super keponya juga punya alasan ya. Jadi orang ini sebenarnya juga orang yang sudah kamu kenal, dan banyak hal yang sedang dia lakukan saat ini, bahkan lebih dari satu. Itu mungkin pekerjaan atau usaha atau hobi atau apapun yang dia lakukan, ada beberapa hal ya. Dan di sini orang ini juga orang yang penuh semangat berjuang yang sangat besar ya. Dan mengapa dia kepoin kamu? Karena dia melihat kamu adalah sesosok yang seperti bisa memberikan dia inspirasi ya. Kamu adalah sosok yang punya tujuan yang sangat bagus untuk rencana masa depan kamu, dan dia juga melihat kamu sebagai sosok yang pantas untuk dikagumi ya, karena mungkin dia kagum, dia melihat kamu adalah seseorang yang berpikir panjang, punya rencana yang jauh ke depan, dan kamu juga seseorang yang selalu berusaha dan selalu bekerja keras juga untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kamu yang sudah kamu rencanakan. Jadi dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya planning yang sangat bagus untuk hidup kamu, dan mungkin saja di sini dia seperti ingin belajar banyak hal dari kamu. Dan orang ini juga adalah orang yang selalu penuh semangat, bukan hanya untuk mencapai tujuan-tujuan dia ya, tapi juga untuk memulai hal baru, untuk belajar hal-hal baru yang menurut dia punya sebuah manfaat yang baik. Orang ini akan selalu memulai ya. Jadi walaupun hasilnya belum tahu seperti apa, jadi dia juga tetap akan melakukan hal yang menurut dia bermanfaat. Nah, jadi orang ini juga sering mengintip
medsos kamu atau mencari info-info tentang kamu atau ya berita tentang kamu dari orang-orang yang mungkin mengenal kamu lebih dekat dan dia menjadikan kamu sebagai sosok yang seperti dijadikan contoh ya. Jadi untuk hal-hal yang ingin dia lakukan mungkin dia seperti melihat dari kamu dulu. Apakah kamu juga melakukan hal yang sama atau apakah yang kamu lakukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masa depan kamu. Nah, di sini dia seperti mengikuti kamu ya. Nah, orang ini adalah orang yang bisa dikatakan menjadikan kamu sebagai panutan ya. Jadi inilah yang membuat dia sering kepoin kamu ya. Nah, jadi inilah orang-orang yang suka kepoin kamu, para sahabat V, dan alasannya juga beraneka ragam ya. Mungkin ada salah satu dari sini yang sesuai atau mungkin tidak. Dan kembali lagi ini hanya sekedar fun reading, oke? Dan selamat siang untuk semua para sahabat V yang sudah hadir menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.